Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Derbawan Al-Fatah sebagai pembicara pertama pihak oposisi perwakilan dari SMA Insan Cendekia Al-Kausar. Saya menyatakan amat berbanding terbalik dengan pembicara satu dari pihak afirmasi larangan penggunaan influencer untuk sosialisasi kebijakan pemerintah. Tidak bisa secara dangkal kita katakan sebut itu sebagai pengaruh buruk. Kita harus memandang secara adil hakikat influencer sebagai media penyampaian pesan atau komunikasi modern yang memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh media konvensional pemerintah. Pihak oposisi menyebutkan bahwa kualitas influencer diragukan dan tidak dapat dipercaya. Tetapi kita tidak buta untuk melihat bahwa influencer juga dilatar belakangi oleh latar belakang pendidikan atau pengalaman yang mumpuni. Contohnya Arif Muhammad. Pada tanggal 30 Maret 2021, Arif Muhammad mengajak para pengikutnya untuk senantiasa membayar pajak. Dalam postingannya, Arif Muhammad beserta petinggi pemerintahan mengajak pengikutnya untuk melaksanakan kewajiban melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi, yang dimana waktunya hanya tinggal 2 hari lagi. Pihak oposisi juga menyebutkan bahwa penggunaan influencer merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab. Kekeliruan analisis ini akan saya bantah dengan pemerintahan menggunakan influencer hanya sebagai alternatif penyampaian pesan, sebagai alat penunjang, bukan media utama untuk mensosialisasikan kebijakan. Misalnya, pemerintah juga masih memiliki website resmi yang aktif mengunggah informasi, laman media sosial yang mereka miliki hingga secara terstruktur melibatkan pejabat setempat melalui organisasi sosialisasi yang dibentuk. Kedangkalan argumen berikutnya dari pihak oposisi adalah mengenai influencer yang menggiring opini publik tanpa tukar pikiran. Kita juga harus cermat membaca secara objektif kenyataan yang sebenarnya, bahwa influencer juga membuka diskursus yang lebih modern melalui kolom pertanyaan yang tersedia di cerita Instagram, melalui siaran langsung, bahkan bisa melalui pesan antara pribadi. Misalnya, anak bangsa kita yang berhasil menjadi influencer yang inspiratif, Jeremy Pauline. Ia bergerak di media sosial, membicarakan isu-isu akademis, edukatif, dan tidak serta-merta menggiring opini publik tanpa pengetahuan, sebagaimana yang disebutkan oleh pihak afirmasi. Berikutnya, mengenai sifat tidak komprehensif informasi yang disampaikan oleh influencer. Kembali kepada hakikat influencer sebagai jembatan komunikasi kepada masyarakat luas yang terdiri dari atas berbagai kelas. Maka sudah lazim apabila influencer menyampaikan informasi yang apa adanya dan mudah untuk diterima oleh masyarakat, karena pertanggungjawaban yang sebenarnya mengenai kedalaman substansi informasi masih dimiliki oleh pemerintah. Artinya kita mengamanatkan pejabat terkait untuk mengeksekusi secara komprehensif, tentu dengan mekanisme yang mereka punya. Pihak oposisi menyatakan bahwa influencer berlaku pragmatis, di mana influencer akan menyampaikan informasi sesuai dengan pesanan, yang dimana di sini pemesannya adalah pemerintah. Justru hal ini menguatkan bahwa influencer tidak akan menguburkan informasi. Adanya influencer merupakan salah satu bukti terjadinya perkembangan teknologi. Dengan melarang influencer artinya sama saja dengan menghambat perkembangan teknologi dan menyumbat penyebar luasan informasi. Ada hal penting yang dimiliki oleh influencer yang tidak dimiliki oleh pemerintah, yaitu kedekatan emosional antara influencer dan masyarakat atau pengikutnya. Influencer sendiri terbentuk oleh citra atau prestasi yang dicapainya dengan proses yang begitu panjang. Hal itu membuat masyarakat legitimasi keabsahan informasi dari tokoh yang dia panuti. Mari kita luruskan kembali pandangan kita bahwa influencer tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berkonotasi buruk. Dari beberapa fakta mengenai influencer yang saya bawa, kita bisa menyusun paradigma menjadi lebih terbuka dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Relasi antara pejabat, influencer, dan masyarakat harus terbangun secara positif. Ketiga pihak itu harus bekerja sama untuk mencapai satu tujuan atau cita-cita yang menerbitkan hukum di Indonesia.
Kita melihat masyarakat butuh pesan atau informasi secara cepat, menarik, dan aksesnya yang mudah. Pemerintah juga perlu influencer untuk membantu menyebarluaskan informasi, dan influencer bekerja sesuai fungsinya sebagai pemengaruh yang haknya dijamin oleh hukum. Mari bersama-sama kita cegah kebijakan yang prematur dan tidak tepat sasaran dengan menggagalkan wacana pelarangan penggunaan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.